Korupsi. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut hukum, dampak negatif dari korupsi yaitu korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat frustrasi dan ketidakefisienan yang tinggi. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintah dan infrastruktur dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah dan lain sebagainya. Ada tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia ini yaitu seperti dari 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sampai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kita sebagai anggota CPNS atau pegawai negeri sipil katakan tidak pada korupsi. Narkoba atau sering disebut nafza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Pada dasarnya, narkoba ini digunakan untuk kepentingan medis sehingga memiliki dampak positif. Namun, banyak yang menyalahgunakannya sehingga sangat berbahaya dan menimbulkan dampak negatif. Adapun dampak negatifnya, salah satunya yaitu berdampak pada fisik kita. Narkoba dapat mengganggu kinerja otot, otak, saraf, mata, dan paru-paru, atau bahkan dapat merusak organ-organ tersebut. Kedua, narkoba juga merusak psikologis. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan depresi, bahkan sampai menyakiti diri sendiri. Pengguna narkoba juga sering terlihat aneh serta bingung. Mereka sering tampak berhalusinasi. Ketiga, narkoba juga berdampak pada kehidupan sosial penggunanya. Pengguna narkoba cenderung menjadi antisosial. Mereka akan sering dibully dan menjadi aib bagi keluarga dan diri sendiri. Narkoba membuat masa depan penggunanya tidak akan cerah lagi. Dan yang paling parah, penggunaan narkoba akan berujung pada kematian. Itu, mari jauhi narkoba dan jangan biarkan narkoba merusak generasi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini adalah negara yang beragam. Adat istiadatnya, suku, agama, dan ras yang kesemuanya menjadi satu kesatuan dalam satu kebinekaan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, kita sebagai anak bangsa yang menjadi harapan bangsa untuk menjadi seorang yang nasionalisme, yang mana kita lihat bersama berbagai macam isu-isu yang beredar tentang terorisme dan radikalisme. Di sini akan kita bahas sedikit apa itu radikalisme, apa itu terorisme. Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial atau politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai perubahan kondisi politik. Sedangkan terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis. Contoh kasus pemboman Hotel Marriott, bom Bali, bom Makassar, serta penyerangan rumah-rumah ibadah.
Penyebab radikal atau terorisme ini adalah kurangnya pemahaman seseorang terhadap suatu hal untuk melakukan perubahan sosial politik. Yang kedua, terpancing dengan isu yang tidak jelas kebenarannya sehingga menimbulkan kebencian. Selanjutnya, karena pemahaman tentang jihad yang salah yang tidak pada tempatnya. Solusi dalam menghadapinya menurut versi kami adalah salah satunya bekali diri, keluarga, orang terdekat kita dengan intelektualnya untuk memahami bagaimana sebenarnya radikalisme dan terorisme itu. Selanjutnya, perkuat iman, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dari diri, keluarga, dan kerabat kita sekalian. Mari kita semua bersinergi hindari dan tutup semua celah masuknya paham terorisme dan radikalisme di tanah air yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cybercrime atau kejahatan cyber merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan internet. Hoax adalah berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bohong atau palsu, baik dari sumber maupun isi. Ada apa, Dek? Katanya makan uang 3 kali sehari dapat turun dari virus corona loh. Ih, tahu dari mana? Ini dari Google, lihat lah. Tuh, lihat nih, hoax loh, bukan beneran. Oh iya ya, Mbak. Ternyata hoax. Bijaklah bersosial media, pastikan kebenaran informasi, mencari tahu dari mana sumbernya yang terpercaya, saring dulu, baru sharing. Stop penyebaran hoax.